Pulau Bali terkenal dengan sejumlah pantainya yang mencapai ratusan. Namun siapa sangka kalau salah satu pantai di Pulau Bali menghasilkan salah satu garam dengan kualitas terbaik yang diakui mancanegara. Yap, namanya garam Kusamba. Apa ya yang membuat garam Kusamba berbeda? Bagaimana proses pembuatannya? Pemirsa, inilah garam Kusamba, garam legenda yang mendunia. Matahari meninggi, deburan ombak bersahutan, angin pantai berhembus, serentak dengan dimulainya Hari Para Petani di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali. Dari kejauhan terlihat seorang petani dengan topi jerami berjalan tergopoh sembari memikul bejana berisi air laut. Ia adalah Bapak Iwayan Purna. Ibarat seperti kalau kita buat sayuran tanpa ada garam kusamba, rasanya seperti akan hambar. Begitu pula juga dengan kehidupan saya, karena garam kusamba ini sebagai mata pencarian keluarga saya. Menjalani profesi turun-temurun yang diwariskan oleh orang tuanya, Pak Wayan tergabung dalam Rumah Produksi Umami atau Uyah Kusamba Alami. Pak Wayan memulai hari sejak pukul 6 pagi. Petani garam bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab kaki dan bahu harus kuat agar mampu bolak-balik memikul bejana berisi puluhan kilogram air laut. Matahari terbit, kita itu meratakan ladang. Setelah ladang itu rata, kita itu mengambil air dari laut untuk prosesi penyiraman. Itu sekali kita ngambil air laut itu satu pikulan itu bisa kurang lebih itu sekitar 30 atau 25 kilo, bisa mencapai 40 kali pikulan sampai bolak-balik mengambil air lautnya. Air laut disiramkan di atas ladang pasir yang sudah diratakan. Proses ini diulang sebanyak 3 hingga 4 kali. Memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam sampai seluruh ladang pasir basah dengan air laut. Setelah pasir mengering dan mengkristal, pasir pun siap diangkut. Menggunakan tongkat kayunya, Pak Wayan menggaruk pasir yang kering. Biasanya Pak Wayan akan bekerja sama dengan sang istri, bahu-membahu, bergantian mengangkut pasir ke dalam bak di dalam gubuk yang disebut belong bias. Setelah semua terkumpul di bak pasir itu, kita ambil air muda, kita siram ke bak pasir. Setelah itu mengalir, kita tampung di bak penampungan air tua. Bak pasir harus terisi penuh, karena selanjutnya Pak Wayan akan membuat air tua. Air laut yang dituang tidak sembarangan ya pemirsa. Ada takaran tertentu yang harus disesuaikan dengan jumlah pasir yang ada di dalam bak. Setelah dituang sesuai takaran, Pak Wayan akan mendapatkan air tua yang mengalir. Nah, tetes demi tetes air inilah yang akan dijemur hingga menjadi kristal garam yang disebut dengan air garam murni. Ada 2 jenis pengolahan garam Kusamba yang dibedakan berdasarkan alat jemurnya. Alat jemur yang pertama namanya palungan, terbuat dari pohon kelapa yang dibelah menjadi 2, kemudian tengahnya dibentuk kubangan dangkal seperti palung. Untuk ukurannya tidak ada ukuran pasti. Para petani menyesuaikan dengan lebar dari pohon kelapa yang digunakan. Nah, yang satunya menggunakan geomembran, lembaran lapis kedap air untuk menampung segala jenis cairan.
Sebelum dituang ke palungan atau geomembran, air tua di dalam bak harus diaduk terlebih dahulu. Tujuannya agar kadar garam tercampur merata. Pak Wayan menuangkan air tua ke dalam palungan sesuai dengan takaran. Satu lubang palungan akan dituangkan 1 takaran batok kelapa. Resep takaran ini didapat dari warisan turun-temurun. Selanjutnya, air tua dituangkan di atas lapisan geomembran. Takarannya lebih banyak. 1 lembar geomembran menggunakan 3 takaran batok kelapa. Nah, tahapan selanjutnya, air garam murni ini akan dijemur di bawah sinar matahari hingga membentuk kristal-kristal garam. Perbedaan geomembran dengan palungan itu kalau menurut saya itu dirasa dia. Kalau geomembrannya pasti agak sedikit pahit. Kalau di palungan itu pasti ada rasa asinnya juga ada juga rasa manisnya, juga ada rasa asamnya karena dia kepengaruh dengan dari batang kelapanya. Tak terasa, sore hari pun tiba. Air garam yang dijemur sudah tampak mengkristal. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu. Yap, memanen garam. Kristal-kristal garam dikeruk menggunakan tempurung kelapa sehingga menghasilkan butiran garam kecil yang kemudian dipindahkan ke besek atau anyaman bambu. Tujuannya agar air sisa-sisa pengkristalan bisa ditiriskan dengan mudah. Sisa panen garam itu kan ada airnya, bisa dijual ke perusahaan tahu kedelai yang harganya itu 1 jerigen yang isinya 35 liter bisa mencapai 90.000 per 1 jerigen. Bahkan kalau langka, misalnya lagi musim-musim hujan itu bisa mencapai 100.000 per jerigen atau bisa juga 125.000 per jerigen. Dalam sehari, jika cuaca bersahabat, Pak Wayan dapat menghasilkan 10 hingga 15 kg garam per hari. 1 kilonya dijual dengan harga Rp30.000. Memang agak mahal jika dibandingkan dengan garam biasa. Sebab prosesnya masih tradisional, membuat garam Kusamba memiliki kualitas tinggi yang setara dengan harganya. Cara tradisional yang diwariskan turun-temurun dari kakek nenek membuat garam Kusamba memiliki kualitas garam yang diakui mancanegara. Pembuatan garam yang masih dilakukan secara tradisional ini juga menjadi salah satu daya pikat wisatawan. Namun ironinya, jumlah petani garam Kusamba makin terkikis. Para pemudanya enggan melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Alasannya karena proses pembuatan garam yang lama dan hasil panennya yang sedikit. Petani garam di Desa Kusamba ini masih sedikit, sekitar 17 anggota, dan itu sudah termasuk sangat memprihatinkan dari dulu-dulu itu dibandingkan dari dulu di sepanjang pantai Kusamba. Bahkan itu dari perbatasan pantai Kusamba itu semua membuat garam. Mudah-mudahan ada generasi penerus supaya proses pembuatan garam tradisional Kusamba ini tidak sampai punah. Selain sebagai bumbu dapur, garam Kusamba sangat baik untuk perawatan tubuh. Tak heran jika salah satu resort di Pulau Bali menggunakan garam Kusamba. Kami menggunakan garam Kusamba untuk hotel kami, terutama untuk di dapur, yaitu untuk kepentingan cita rasa makanan kami. Kami menggunakan garam Kusamba karena mendapatkan rasa yang lebih gurih dan juga strong di restoran kami. Tak cuma buat hidangan semakin nikmat, kandungan garam Kusamba juga bisa membuat kulit lebih sehat. Kedua, kami juga menggunakannya di spa sebagai pelengkap produk-produk spa yang kami gunakan. Kaki yang lelah, auto relax dengan treatment salt foot bath. Caranya mudah kok. Pemirsa bisa ikutin di rumah. Rendam kaki di dalam baskom berisi air, daun sirih, dan jeruk nipis. Lalu balur kaki dengan garam Kusamba. Pijat dengan perlahan, lalu bilas dengan air di baskom. Supaya makin rileks, lanjutkan dengan treatment salt body scrub. Bahan-bahannya terdiri dari lulur susu, susu segar,
olive oil, serta bahan utama garam kusamba yang dicampur menjadi satu. Setelah tercampur, lulur siap dibalurkan di atas tubuh lelahmu. Jangan lupa sambil dipijat perlahan ya. Jadi pingin kan pemirsa? Scrub garam bagus untuk menjaga kelembapan kulit, melancarkan peredaran darah di permukaan kulit sehingga kulit tidak terlihat pucat dan kusam, dan akan membuat kulit lebih cerah alias glowing. Butiran kasar garam juga mampu mengangkat sel kulit mati dengan sempurna, sehingga sel kulit akan terganti dengan kulit baru yang lebih sehat. Tak hanya bagus untuk tubuh, scrub garam juga bisa digunakan untuk bibirmu. Namun, kamu harus menambahkan aloe vera atau lidah buaya agar bibirmu tetap lembab. Harga jual yang tinggi serta sulitnya distribusi membuat keberadaan garam kusamba terancam. Padahal garam kusamba menjadi sumber daya lokal yang perlu dipertahankan. Bahkan Desa Kusamba telah mendapat pengakuan sebagai salah satu tempat penghasil garam terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan garam meja, tentu garam kusamba memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah tidak mengandung zat kimiawi sama sekali. Garam kusamba telah teruji secara klinis mengandung 80 mineral alam yang berbeda sehingga sangat baik untuk kesehatan.